Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian, khususnya para subscriber setia channel Spiritual 21 dimanapun Anda berada. Semoga pemirsa sekalian tetap sehat walafiat sehingga kita bisa bertatap muka di channel ini untuk belajar bersama mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah yang sangat rahasia dan sangat ajaib. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview ataupun membuka dokumen khusus yaitu tentang kitab Mujarobat yang sangat legendaris sekali di dunia ilmu hikmah. Nah, Mujarobat ini sebenarnya macamnya sangat banyak, tapi yang kita kaji pada kesempatan kali ini yaitu yang orang sering menamakan Mujarobat Abdul Aziz yang disusun oleh Haji Abdurrahman bin Haji Abdul Aziz. Untuk itu simak videonya sampai selesai. Pemirsa yang dirahmati Allah, kitab Mujarobat yang kita kaji kali ini bentuknya adalah seperti ini. Kita perlihatkan ya, seperti ini. Nah, ini dia. Ini ya. Ini. Nah, kitab ini itu tebalnya kira-kira antara 140-an halaman ya. Dan kitab ini sangat unik karena apa? Karena kitab ini itu pernah dijadikan kajian atau pernah dibuat skripsi oleh salah seorang mahasiswi di Universitas Diponegoro Semarang. Ini skripsinya saya punya seperti ini. Nah, skripsi ini dibuat untuk memenuhi ujian sarjana atau ujian S1 dalam ilmu bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Kita akan coba cek apa penelitian seorang mahasiswi ini dalam skripsi ini ya. Kita akan ambil dari sini. Nah, menurut skripsi yang diteliti oleh mahasiswa ini, dalam kitab Mujarobat ini itu dibagi menjadi 4 bagian. Materinya dibagi 4 bagian ya menurut skripsi ini. Bagian yang pertama itu adalah fikih, kemudian yang kedua tafsir, yang ketiga falak, yang keempat tib ataupun pengobatan. Nah, kitab ini itu berbahasa Jawa tapi tulisannya menggunakan tulisan Arab, alias orang sering menyebutnya Arab Pegon ya. Nih, saya perlihatkan seperti ini. Nah, ini ya. Nih. Seperti ini. Nah, kita akan coba cek lagi di skripsi ini tentang naskah ini ya. Naskah ini bagaimana, terus penurunan-penurunannya bagaimana, kita coba cek di sini. Di sini sangat lengkap sekali dijelaskan ya, dari sejarahnya, kemudian sampai turun-temurun, kemudian isinya juga diterjemahkan semua di sini. Ya, diterjemahkan satu demi satu sampai selesai, semua ada di skripsi ini, pemirsa. Nah, kita bedah dari skripsi ini ya, tentang naskah ini, Mujarobat ini. Nah, Mujarobat ini merupakan salah satu naskah yang masih diakui keberadaannya khususnya di pesisir. Naskah ini penulis temukan ya, yang menemukan ini, yang mengkaji skripsi ini,
Naskah ini penulis temukan di salah satu desa di wilayah pesisir Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Tegal. Ada dua naskah yang ditemukan. Naskah pertama kondisinya itu pada saat itu masih terawat dengan baik dan tulisannya masih terbaca. Kemudian naskah ini menjadi koleksi pribadi seorang penduduk yang bernama Bapak Sairun yang diwariskan oleh ayah beliau yang bernama Kyai Rohman. Menurut penuturan pemiliknya, naskah ini telah berpindah tangan beberapa kali dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, berdasarkan penuturan Bapak Sairun, pada mulanya naskah ini adalah warisan keluarga milik salah seorang warga desa yang bernama Kiai Mat. Namun, selama beliau menjadi pemilik atas naskah ini ya, beliau sering mengalami sakit-sakitan. Di sini ada notnya. Tidak diketahui kejelasan penyakit beliau, namun menurut penuturan pemilik naskah, pihak keluarga meyakini bahwa sakit yang diderita beliau ada hubungannya dengan keberadaan naskah ini. Jadi, di sini bisa kita simpulkan bahwa ini mempunyai energi sehingga beliau bisa sakit, mungkin nggak kuat ya, atau bagaimana saya kurang tahu, tapi yang jelas menurut penuturannya seperti itu tadi. Nah, setelah itu maka naskah tersebut dihibahkan kepada Kyai Rohman. Kyai Rohman sendiri merupakan seorang tokoh masyarakat yang dihormati di desa di daerah Tegal tersebut, pemirsa. Naskah ini juga masih dipergunakan sebagai pegangan dalam menentukan suatu hal seperti bercocok tanam, memulai hajatan, membangun rumah, pemakaian jimat, mendatangkan keuntungan, membuang sial, dan lain sebagainya. Penulis tidak bisa memastikan bahwa usia naskah secara tepat, namun jika dilihat dari pewarisan naskah yang telah melewati beberapa generasi dan usia pemilik naskah sebelum diwariskan kepada pemilik sekarang, penulis berasumsi bahwa usia naskah sudah lebih dari 50 tahun. Jadi ini usianya lebih dari 50 tahun. Sehingga naskah ini dapat dikategorikan sebagai naskah kuno. Hal ini sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 4 yang berbunyi, naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak ataupun diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi naskah ini, kalau menurut penulis skripsi ini, naskah ini masuk dalam kategori naskah kuno karena usianya itu kurang lebih 50 tahunan. Kita lanjutkan ya. Naskah yang kedua ditemukan milik Bapak Jaroni. Kondisi naskah kedua saat itu ditemukan tidak terawat dengan baik, terdapat lubang pada beberapa halaman sehingga tulisan tidak terbaca, serta banyak halaman yang hilang. Atas beberapa pertimbangan, kemudian peneliti memutuskan untuk memilih naskah pertama sebagai objek penelitian ini. Jadi tadi ada dua naskah, yang pertama milik Bapak Sairun yang diwariskan oleh ayahnya Kyai Rohman, kemudian yang kedua naskahnya milik siapa ini tadi? Bapak Jaroni. Ya. Naskah milik Bapak Jaroni ini sudah tidak terawat alias sudah rusak, sudah hilang halaman-halamannya ya. Jadi penulisnya memilih naskah yang masih baik. Kita lanjutkan. Naskah Mujarobat ini ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa dengan aksara pegon. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahasa Jawa aksara pegon itu tulisan Arab tapi bahasanya Jawa begitu. Secara umum kandungan naskah ini terbagi menjadi 4 bagian yang berbeda. Bagian yang pertama berisi tentang ajaran ilmu fikih yang tadi sudah saya jelaskan ya. Bagian kedua berisi tentang ajaran ketauhidan.
Bagian yang ketiga berisi tentang ilmu tafsir, ramalan, berdasarkan fenomena alam, mimpi, maupun keadaan fisik ataupun psikologi manusia. Jadi ini ada ilmu psikologinya di sini. Bagian keempat berisi tentang ilmu pepetung atau ilmu perhitungan hari berdasarkan neptu. Ilmu petung itu sering disebut juga ilmu falak ya, ilmu falak, hitung. Pada bagian ini juga terdapat beberapa bagian yang menerangkan tentang tip ataupun pengobatan melalui doa-doa, azimat, wifik ataupun rajah. Teks-teks dalam naskah ini tercatat secara acak dan tidak berpola. Meskipun secara garis besar naskah ini memiliki 4 bagian yang berbeda-beda. Pada saat ditemukan, kondisi naskah masih terawat dan tulisannya masih terbaca. Sehubungan dengan penelitian filologi terhadap naskah Mujarobat ya, sampai saat ini sudah ada beberapa penelitian yang menggunakan naskah ini diantaranya. Nah, jadi ada lagi nih yang meneliti tentang naskah ini. Tesis Abdul Ghafur dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Al-Quran dan Budaya Magi, Studi Antropologis Komunitas Keraton Yogyakarta dalam memaknai Al-Quran dengan budaya Magi. Dalam penelitian tersebut, Abdul Ghafur menggunakan sebagian isi teks naskah kitab Mujarobat hanya sebagai data pendukung penelitian, bukan sebagai objek material. Kemudian, penelitian yang kedua itu artikel ilmiah dengan judul Pengobatan Tradisional dalam Naskah-Naskah Minangkabau yang ditulis oleh Danang Susena 2013 dan diterbitkan dalam Wacana Etnik Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Volume 4 nomor 2 Oktober 2013. Dalam artikel tersebut Susena menganalisis naskah Mujarobat dari sisi etnomedisin atau pengobatan tradisional. Penelitian yang ketiga yaitu artikel ilmiah Dr. Harun Matpiah 2014 yang berjudul Ilmu Perkasihan Melayu Tradisional. Tulisan ini merupakan artikel yang digunakan dalam seminar persidangan antar bangsa manuskrip Melayu, memartabatkan Melayu di Persada Dunia yang diadakan di Perpustakaan Negara Malaysia, Kuala Lumpur pada tanggal 6 sampai 7 Mei 2014. Dalam artikel tersebut, naskah Mujarobat dianalisis berdasarkan pendekatan perkasihan. Nah, itulah pemirsa yang tadi sudah saya bacakan dari skripsi ini. Nanti kita lanjutkan di video part 2-nya. Jadi saya nggak mau kalau terlalu panjang durasinya nanti nggak ada yang nonton. Nah, untuk itu bagi siapapun yang mempunyai kitab ini jangan ragu lagi karena ini sudah melalui penelitian ya. Nanti di part kedua kita akan bedah apa isinya di dalam sini dan fungsinya untuk apa. Insya Allah kita bedah di part 2. Untuk itu, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.